Siapa sangka akan lahir salah satu jenius terbesar yang pernah dimiliki bangsa ini. Seorang pemuda Indonesia melangkah di antara dinginnya jalan-jalan Jerman. Ia tak dikenal, tak populer, dan tak punya apa-apa. Ia tak banyak bicara, tapi setiap rivet dan baling-baling yang berputar adalah jawabannya. Jakarta bergetar, rakyat turun ke jalan, rezim runtuh. Bukan militer, bukan politisi, seorang insinyur. Siapakah dia? Di sebuah sudut kecil kota Parepare, Sulawesi Selatan, tahun 1936, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah wajah Indonesia. Namanya Bacharuddin Yusuf Habibie. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap dunia mesin dan sains. Saat anak lain bermain di luar, ia menghabiskan waktunya dengan membongkar jam, sepeda, dan mesin ayahnya. Namun hidupnya tak selalu cerah. Di usia 14 tahun, Habibie kehilangan ayah tercintanya yang meninggal dunia mendadak. Tragedi itu mengguncang jiwanya. Tapi justru dari kehilangan itulah ia memupuk tekad untuk menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya bagi dirinya, tapi untuk seluruh bangsanya. Demi pendidikan, Habibie meninggalkan tanah air dan pergi ke Jerman tahun 1955. Di sana ia hidup pas-pasan. Untuk menghemat uang, ia berjalan kaki ke kampus dalam cuaca dingin, hanya makan kentang rebus dan apel setiap hari. Tapi satu hal tak pernah ia lepaskan, buku. Ia belajar siang dan malam demi mimpi besar. Tak butuh waktu lama, Habibie menjelma menjadi mahasiswa paling bersinar di RWTH Aachen. Ia dikenal karena teori-teorinya tentang retakan pesawat, The Habibie Factor, dan The Crack Theory yang hingga kini digunakan di dunia penerbangan. Di tengah kesibukannya sebagai teknokrat, Habibie menemukan tambatan hati Hasri Ainun Besari. Cinta mereka tak seperti dalam dongeng, tapi dalam kerja keras, pengorbanan, dan keyakinan. Ainun adalah tiang yang menopang langkah Habibie. Ketika Presiden Soeharto memintanya pulang ke Indonesia, Habibie tak ragu. Ia tinggalkan karir gemilangnya di Jerman dan pulang untuk membangun industri dirgantara Indonesia. Ia memimpin IPTN dan mempersembahkan pesawat N-250, kebanggaan bangsa buatan anak negeri. Namun masuk ke dunia politik bukan cita-citanya. Ia lebih senang berada di laboratorium daripada di gedung parlemen. Tapi takdir berkata lain. Tahun 1998, di tengah krisis dan kerusuhan, Soeharto lengser dan Habibie, wapres saat itu, dilantik jadi presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie memimpin saat negeri ini terbakar, reformasi, kerusuhan, perpecahan. Tapi di tengah kekacauan, Habibie mengambil keputusan penting, membebaskan pers, membebaskan tahanan politik, dan memberi referendum pada Timur Timur. Ia memilih demokrasi meski tahu risiko politiknya. Pidatonya di MPR ditolak. Sebuah pukulan bagi seorang presiden yang bekerja tanpa pamrih. Tapi Habibie mundur dengan kepala tegak. Ia tahu, kekuasaan bukan segalanya. Pengabdian tak harus selalu dari singgasana. Tahun 2010, Ainun pergi untuk selamanya. Habibie terpukul. Cinta sejatinya hilang. Ia menulis buku Habibie dan Ainun, sebuah surat cinta sepanjang hidup. Buku itu dan filmnya menjadi saksi bahwa cinta dan pengabdian bisa berjalan berdampingan. Warisan Habibie bukan hanya pesawat atau buku, tapi cara berpikir, cara mencinta, dan cara hidup. Ia ajarkan bahwa menjadi pintar bukanlah tujuan, tapi sarana untuk memberi. Dari anak kecil yang suka bongkar jam hingga presiden republik. Dari kutu buku di Jerman hingga pembuat sejarah, itulah Habibie. Sosok nyata, bukan fiksi, bukan dongeng. Dunia mengenangnya sebagai teknokrat brilian. Tapi bagi Indonesia, ia lebih dari itu. Seorang pemimpin yang tulus, seorang ilmuwan yang rela pulang
dan seorang suami yang setia. Ketika ia wafat pada 11 September 2019, seluruh negeri menangis. Ribuan orang hadir mengantar kepergiannya. Ia dimakamkan di sebelah cinta sejatinya, Ainun, di Taman Makam Pahlawan. Habibie selalu berkata, jadilah anak muda yang berani bermimpi. Bermimpilah setinggi langit, karena jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Warisan Habibie bukan hanya pesawat atau buku, tapi cara berpikir, cara mencinta, dan cara hidup. Ia ajarkan bahwa menjadi pintar bukanlah tujuan, tapi sarana untuk memberi. Dari anak kecil yang suka bongkar jam hingga presiden republik. Dari kutu buku di Jerman hingga pembuat sejarah. Itulah Habibie. Sosok nyata, bukan fiksi, bukan dongeng. Kita sering lupa bahwa negeri ini pernah punya seorang jenius yang tak minta dikenang, tapi layak diabadikan. Jika Habibie dulu bisa bermimpi dari kamar sempitnya di Parepare, mengapa kita hari ini takut bermimpi dari kota-kota besar dengan teknologi di tangan kita? Ini bukan sekedar cerita tokoh. Ini panggilan untuk kita semua, untuk menghidupkan kembali semangat Habibie. Karena sejarah bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan. B.J. Habibie tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap anak muda yang berani bermimpi. Dan kamu yang sedang menonton video ini mungkin adalah mimpi besar berikutnya. This is Ignite Legacy.